Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 memberikan kita sebuah cerminan yang menginspirasi tentang harapan dan pemulihan yang dapat ditemukan meski di tengah penderitaan. Dalam nas ini kita diperkenalkan kepada seorang perempuan yang telah mengalami penyakit yang menyebabkan bungkuk selama 18 tahun. Dia mungkin sudah merasa putus asa, kehilangan harapan untuk kesembuhan. Namun pada hari itu ketika Yesus berbicara di sebuah sinagoge, Yesus melihatnya dan merasa belas kasihan. Yesus menyembuhkan perempuan itu, membuatnya tegak dan melepaskannya dari rasa sakit yang menyiksanya selama bertahun-tahun. Kadang-kadang kita mungkin merasa seperti perempuan yang bungkuk, merasa terjebak dalam kesulitan yang tampaknya tak berujung. Namun kisah ini mengingatkan kita bahwa kesembuhan dan pemulihan tidak pernah terlambat. Kita diajak untuk memandang hidup dengan harapan dan kepercayaan. Kita dapat belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri yang dapat mengubah situasi kita. Seperti perempuan itu, kita juga dapat menemukan keajaiban dalam hidup kita jika kita hanya percaya dan terus berharap. Kisah ini mengilhami kita untuk melihat orang lain dengan belas kasihan dan empati. Yesus tidak hanya melihat kondisi fisik perempuan itu, tetapi juga mengerti betapa beratnya beban yang ia tanggung. Dia memberikan perhatian yang tulus dan memberikan solusi bagi penderitaannya. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk memberikan harapan dan pemulihan kepada mereka yang membutuhkan. Kita dapat melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Dan dengan setetes belas kasihan dan kepedulian, kita dapat membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Melalui firman ini kita diingatkan akan kuasa harapan dan kebaikan dalam hidup kita. Meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan, kita dapat menemukan kekuatan dan harapan di tengah-tengahnya. Marilah kita hadapi hidup ini dengan sikap optimis dan memberikan dukungan kepada sesama. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh dengan belas kasihan. Atas tindakan Yesus yang memulihkan perempuan itu, pemimpin sinagoge tidak senang. Pemimpin sinagoge merasa bahwa Yesus melanggar aturan Sabat dengan menyembuhkan perempuan itu. Pemimpin sinagoge itu berkata kepada jemaat, "Ada 6 hari dalam seminggu untuk bekerja. Datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan, bukan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab tegas, "Hai orang munafik, jika kalian memiliki hewan peliharaan, pasti kalian akan memberikannya minum pada hari Sabat. Tetapi ini adalah seorang anak Abraham yang sudah terbelenggu oleh iblis selama 18 tahun. Apakah tidak patut untuk melepaskannya dari belenggu ini pada hari Sabat?" Perkataan Yesus tersebut membuat pemimpin sinagoge dan jemaat terdiam. Mereka menyadari bahwa Yesus memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada peraturan-peraturan manusia. Mereka semua merasa malu dengan sikap mereka yang sempit dan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Jawaban Yesus dalam nas ini mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Yang pertama, kepedulian terhadap sesama. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama. Yesus memperlihatkan kasihnya kepada perempuan yang menderita. Ia tidak peduli dengan aturan-aturan manusia yang membatasi tindakan penyembuhan pada hari Sabat. Kepedulian Yesus yang tulus harus menjadi teladan bagi kita untuk selalu peduli dan membantu sesama, tak peduli apapun keadaannya. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan manusia.
Yesus menunjukkan bahwa manusia adalah lebih bernilai daripada hewan. Jika kita mengizinkan hewan peliharaan kita untuk mendapatkan air pada hari Sabat, harusnya kita juga memberikan pertolongan pada sesama manusia yang membutuhkan. Menempatkan kebutuhan manusia di atas aturan-aturan tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip yang adil, tetapi berarti memberikan prioritas kepada nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, melepaskan pembatasan dan kebebasan dalam Kristus. Yesus melalui tindakannya mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan Sabat. Ia memiliki kuasa untuk melepaskan kita dari segala belenggu dan hukum perhambaan. Yesus memberikan kepada kita kebebasan yang sejati ketika kita mengenal Dia dan hidup dalam hubungan yang erat dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami seperti apa yang telah Tuhan lakukan bagi seorang perempuan yang telah mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Atas kasih-Mu, semua orang yang tidak menyukai kebaikan-Mu, mereka merasa malu, dan orang-orang yang menerima berkat kemurahan Tuhan bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah Engkau lakukan. Biarlah kami dalam panggilan kami sebagai orang yang percaya boleh menghadirkan kebaikan-Mu di dalam setiap persekutuan kami. Apapun yang boleh kami lakukan untuk menolong sesama kami, biarlah kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
prajurit